tingkat pertumbuhan ekonominya akan nambah, pengangguran juga kalau tidak dikelola akan nambah, pendidikan akan banyak dibutuhkan. Jadi kalau kita bisa membaca permasalahan ke depan, maka kita bisa harus menata yang dilakukan hari ini tuh harus apa. Ada tiga sektor yang harus tetap konsisten kita lakukan. Yang pertama adalah infrastruktur. APBD yang terbatas itu harus dikelola sedemikian rupa untuk perbaikan infrastruktur, perhubungan darat, infrastruktur pengairan, infrastruktur pertanian dan lain sebagainya. Banyak infrastruktur pendidikan, kesehatan dan lain. Kemudian sektor pendidikan, kalau gedungnya sudah tinggal masuk dalam infrastruktur, tetapi di luar gedung ini banyak yang harus kita terus tingkatkan kualitasnya, aksesibilitasnya. Bagaimana kemudian anak-anak yang tidak beruntung ini dijamin oleh pemerintah daerah supaya mereka dapat ilmu, supaya mereka dapat sekolah. Apakah melalui beasiswa yang konsisten dengan, kalau ini terbatas beasiswanya, anggarannya kita pilih, kriteriakan. Misalnya anak-anak yang kita tes IQ-nya, kalau dia IQ-nya bagus, mau kita sekolahin kemana deh. Kemudian juga kalau dia hafal misalnya 10 juz, 20 juz, oke ayo kita kuliah ke sekolah kan sampai kuliah segala macam. Infrastruktur kesehatan itu harus itu. Bagaimana kemudian pemerintah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dalam kasus pandemi sekarang ini yang harus banyak menjadi catatan kita. Ditambah lagi dengan infrastruktur yang lain, infrastruktur kebersihan misalnya. Kita sekarang sedang menghadapi problem yang tidak kecil dalam persoalan sampah gitu kan. Ini bagaimana kemudian juga anggaran. Kenapa saya bicara anggaran? Karena instrumen kebijakan pemerintah itu yang paling banyak disorot, yang paling banyak dilihat itu ya anggarannya, instrumen kebijakan anggaran. Itu yang harus kita efisienkan. Di situ saya akan bergerak nanti ke sektor perhubungan darat, ke sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor kebudayaan. Apalagi sekarang tugas kita tidak kalah pentingnya dalam new normal itu ya kebudayaan. Membudayakan biasa pakai masker, membudayakan orang jaga jarak, membiasakan orang ngantri dan seterusnya. Itu juga satu hal yang harus itu selalu dalam hati saya tanamkan begitu disumpah itu, ya Allah, saya siap hari ini juga dipindahkan lagi syariatnya oleh pimpinan saya, tapi hakikatnya Engkau yang memindahkan saya, ya Allah. Jadi saya nggak pernah punya beban. Karena tidak ada beban itu, kemudian saya mengatakan apa yang saya ditugaskan satu hari itu saya kerjakan dengan baik, full, selesai, tuntaskan semua. Saya nggak mau bawa kerjaan ke rumah. Di rumah itu waktu untuk istirahat, waktu untuk keluarga. Jadi pekerjaan saya tuntaskan di kantor dan di lapangan, seperti itu. Prinsip-prinsip yang saya usung dari dulu. Gitu. Nah itu dari 86 pertama kali jadi PNS itu Ya, Pak Ben? enggak, itu eselon 4, PNS saya tahun 84, 85. Nah itu jenjangnya gimana tuh Pak Ben, dari 86 di bagian apa sampai? Saya 86 itu menjadi Kasubag Kependudukan pada waktu itu. Dipercaya karena sudah menjadi PNS penuh saya 100%. Kemudian tahun 88 cerita karir nih ya, boleh nggak cerita karir? Boleh Pak Ben. Tahun Silakan. 88 pada waktu itu saya menjadi Kasubag Kependudukan, saya juga ketua DPD KNPI waktu itu. Nah satu saat Camat Ciledug Pak Abdul Kohar kalau nggak salah sakit, beliau sakit gula dan lain sebagainya, pokoknya sakit. Akhirnya mengundurkan diri karena terlalu berat sama Ciledug. Sementara Bapak Bupati, pimpinan saya tidak punya rencana untuk mutasi. Akhirnya siapa ini yang di Arana? Kepala bagian saya, Pak Haji Yitno, waktu itu kepala bagian pemerintahan, akhirnya mengusulkan nama saya kepada Bapak Bupati dan Bapak Bupati menyetujui. Akhirnya tahun 88 saya dilantik menjadi camat di Ciledug. Dalam usia yang masih muda, 29 tahun pada waktu itu. Wow. Saya mau ke Bandung karena saya harus mau kuliah. Oke, mau silakan. Dikasih sama uang bapak saya nih, dikasih 3 juta pada waktu itu. Ini uang untuk kamu. Kamu mau jadi penjahat, itu kamu yang menentukan. Kamu mau lulus, mau jadi orang yang berguna, kamu juga menentukan. Kenapa demikian? Karena kami orang tua jauh di sini. Jadi semuanya tergantung kamu sendiri. Siap. Udah saya berangkat ke Bandung. Alhamdulillah uang 3 juta itu di tingkat 1
Sampai saya selesai masih ada sisa beberapa puluh ribu. Saking saya berhemat betul. Berhemat betul. Saya nggak mau ngerepotin orang tua saya. Kecuali ada buku yang harus dibeli, ini harganya agak mahal. Nah, saya baru bilang sama ibu saya atau bapak saya, dikasih uang gitu. Tapi itu terserah, ini uang, terserah kamu mau jadi penjahat ya kamu yang menentukan, mau jadi orang benar ya kamu juga yang menentukan, karena jauh dari orang tua. Oh itu membekas betul dari saya. Itu apa namanya, saya diminta untuk memimpin diri saya sendiri. Dan itu cikal bakal jadinya ya Pak. Iya betul. Pada waktu saya diangkat jadi camat Ciledug usia muda. Pada waktu itu bapak saya cuma bilang, kepemimpinan itu kamu kan suka mancing, pakai ilmu mancing katanya. Kalau kamu pengen ikan gurame, kamu kasih umpannya gurame. Kalau kamu pengen mancing ikan, dapat ikan lele, kamu kasih umpannya ikan lele. Kamu pengen mancing dapat ikan mas, kamu mancingnya ikan mas. Kamu sendiri makan ayam goreng atau makan gado-gado katanya. Di situ juga kepemimpinan. Kalau kamu bergaul sama kiai tapi kamu dikasih umpannya anak muda, ngobrolnya cara anak muda, gaulnya kayak yang nggak akan nyambung, kamu nggak akan dapat simpati dari ulama katanya. Nah, di situ saya diajari kepemimpinan ya dengan bahasa-bahasa simpel tapi betul gitu. Prakteknya bener banget gitu. Baik. Saya lupa namanya, beliau kiai besar juga, ketua MUI Kota Bandung, terus di MUI Jawa Barat. Sering mengikuti pengajiannya, kemudian juga pengajian yang lain. Kemudian kalau tokoh-tokoh nasional ya tentunya pada waktu itu karena apa namanya buku-buku tentang tokoh-tokoh nasional banyak yang saya baca ya. Tapi terutama Jenderal Sudirman, saya sangat mengagumi bagaimana beliau konsisten dalam keadaan sakit pergi ke hutan, tidak mau tunduk kepada Belanda, tekanan Belanda gitu kan, memimpin. Itu luar biasa buat saya. Dia betul-betul inspirasinya buat saya, dia betul-betul mewakafkan dirinya dalam keadaan apapun untuk bangsa dan negara pada waktu itu. Ya tokoh-tokoh yang lainnya banyak lah ya, saya tidak mencatat satu persatu, tapi saya juga kagum dengan Jenderal Nasution, saya kagum dengan siapa namanya, Jenderal Ibrahim Aji, tokoh di Bandung itu kan, tokoh nasional juga kan. Banyak sekali inspirator saya. So, ilmuwan ya selain Buya Hamka, saya sering di TV kan, sering pengajiannya saya dengerin gitu kan. Buku-bukunya juga beberapa saya baca pada waktu itu. Saya lupa lagi tokoh-tokoh yang paling banyak menginspirasi ya tentunya yang paling terdekat ibu bapak dan ibu saya gitu. Nah Pak, kalau Jangan lupa subscribe ya.